Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pepatah bijak mengatakan, berpikir adalah bertanya. Bertanya adalah mencari jawaban. Mencari jawaban adalah mencari kebenaran. Milik siapa kebenaran itu? Semua orang berhak atas kebenaran. Selama punya dalil, punya alasan, punya fakta, punya data, punya argumen, maka orang itu berhak atas kebenaran. Kebenaran itu bukan monopoli seseorang. Jadi orang benar itu thayyib. Tapi merasa paling benar itu bang thayyib. Hal ini akan banyak kita temukan dalam agama, terutama dalam hal fikih. Fikih itu adalah paham. Paham adalah pendapat. Yang namanya pendapat relatif, temporer, sementara, situasional, dan kondisional. Fikih itu produk, hasil. Sedangkan prosesnya adalah usul fikih. Kalau orang memegang fikih saja, hasil saja, produk saja, tanpa tahu prosesnya, usul fikihnya, maka kesannya akan kaku. Seolah-olah ini yang paling benar. Seperti itu. Baik, kita contohkan sedikit saja. Dari satu benda, misalkan sampe, singkong. Singkong ini bahan bakunya bisa jadi peyem, bisa jadi cikimpring, bisa jadi rikipik, bisa jadi oyek, dan lain sebagainya. Ketika sampai singkong ini jadi peyem, maka alat untuk membuat peyem pun akan berbeda dengan singkong yang dijadikan rikipik atau cikimpring. Beda alatnya. Itulah usul fikih, prosesnya beda, alatnya beda. Maka kaidah-kaidahnya pun berbeda. Begitupun Al-Quran. Bahannya Al-Quran, hadis, para ulama, para tabi'in misalkan, para ahli fikih, memproses dengan alat yang berbeda. Sesuai dengan memandangnya dari sudut mana, maka hasilnya pun akan berbeda. Sebagaimana Imam Syafi'i, ada dua fatwa, kaul kudim dan kaul jadid, seperti itu. Baik, sekarang saya ambil secuil fikih dari fikih puasa ini, atau fikih Ramadan. Fikih ini selalu terulang pertanyaan fikih ini, terutama bagi pemula. Di antaranya pertanyaan begini: bagaimana kumur-kumur gosok gigi ketika puasa? Seperti itu. Ini pertanyaan sederhana, tapi selalu terulang tiap Ramadan, terutama bagi pemula itu. Baik, kita kaji dengan berbagai alasan atau berbagai hasil produk. Tapi kita lihat prosesnya. Saya buka-buka referen dari kitab fikih, terutama mazhab Imam Syafi'i,
kumur-kumur, gosok gigi dari mulai subuh sampai waktu duha itu tidak makruh, mubah, boleh. Nah, prosesnya ini yang harus kita paham. Kenapa dari subuh sampai waktu duha itu boleh, gak makruh? Karena waktu subuh janari makan, sahur, maka otomatis ketika jam 7, jam 8, jam 9, perut masih kenyang, belum haus, belum lapar. Maka ketika kumur-kumur dan gosok gigi, tidak ngaruh, biasa-biasa saja, maka tidak makruh. Tapi masalahnya akan berbeda hukum ini. Tapi bagi orang yang waktu janarinya tidak sahur, tidak makan sahur, lupa misalkan kesiangan, maka tidak ada alasan untuk tidak puasa. Karena makan sahur itu sunnah. Dan wajibnya itu niat. Sebagaimana Rasulullah dari mulai subuh sampai waktu duha belum makan dan belum minum. Maka bertanya waktu duha itu kepada istrinya, wahai istriku, ada makanan hari ini? Maka istrinya menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Kata Rasul, baik kalau begitu hari ini aku puasa. Jadi puasa itu niat, yang wajibnya niat itu. Dan makan sahur itu sunnah. Bagi mereka yang tidak sahur karena lupa misalkan atau kesiangan, tidak ada alasan untuk tidak puasa. Maka jelas bagi yang tidak sahur jam 6, jam 7, jam 8, jam 8, perut sudah lapar, sudah haus. Maka bagi mereka kumur-kumur, gosok gigi makruh. Kenapa? Karena kalau perut sedang haus dan lapar, ketika kumur-kumur, aduh, dirasa-rasa. Dirasa-rasa. Tidak kebayang seperti itu. Itulah yang menyebabkan makruh. Dua. Kasusnya sama, hasilnya pun akan berbeda. Yang ketiga, bagi mereka yang ketika sahur makanannya, menunya, asupan gizinya sesuai, sehat, 4 sehatnya sempurna gitu, atau 4 sehat 5 warig misalkan, dan siangnya tidak aktivitas berat, maka ketika jam 12, jam 1, jam 2 tidak haus dan tidak lapar, maka bagi orang tersebut kumur-kumur, gosok gigi tidak makruh, karena tengaruh, karena tidak haus, tidak lapar. Tapi yang makruh mutlak, ini fikih nih. Tapi yang makruh mutlak adalah ketika seorang ibu, seorang wanita, waktu sore hari masak, ketika masak lalu mencari rasa, mencicipi rasa, maka bagi wanita tersebut mutlak makruh, bahkan bisa batal. Kenapa? Karena sengaja mencari rasa. Apakah ketika kumur-kumur gosok gigi niat mencari rasa air? Tidak. Tidak niat untuk mencicipi rasa air itu bagaimana? Tapi ketika masak, maka dia sengaja mencari rasa. Maka itu mutlak makruh, bisa batal. Itulah fikih. Bisa berbeda-beda satu kasus itu. Dengan konsep usul fikihnya paham, prosesnya paham seperti itu. Karena dalam usul fikih ada kaidah taghyirul ahkam bitaghyiril azmani wal amkan. Jadi hukum itu bisa berubah sesuai situasi dan kondisi. Seperti Imam Syafi'i tadi. Nah, itulah fikih. Pertanyaan ini sederhana.
Masalah ini sederhana, tapi selalu terulang. Makanya saya berinisiatif menyampaikan dalam kultum ini. Dan saya sadar, pasti banyak orang yang tidak sepaham dengan saya. Dan saya tahu pendapat para ulama yang tadi saya sampaikan seperti itu tidak sesuai dengan, tapi karena saya prosesnya seperti itu, alasannya seperti itu, maka saya berani menfatwakan seperti saya yang tadi katakan. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.